Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi I2C pada STM kedua dan SP32. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Nur Habib dengan NIM 4004032465013. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Jadi I2C merupakan metode komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan berbagai perangkat elektronik seperti sensor, LCD, EEPROM, dan modul lainnya. I2C dikembangkan agar komunikasi antar perangkat dapat dilakukan hanya menggunakan dua jalur kabel, sehingga arsitektur sistem menjadi jauh lebih sederhana dan efisien. Komunikasi I2C digunakan untuk pertukaran data antara mikrokontroler dan perangkat lain dalam sebuah sistem tertanam. Aplikasi pada STM32 dan SP32 banyak digunakan untuk membaca nilai sensor dan menampilkan data hasil pembacaan ke perangkat output seperti LCD I2C. Penggunaan I2C membuat jumlah pin I/O yang terpakai menjadi jauh lebih sedikit dibandingkan menggunakan komunikasi paralel standar. I2C beroperasi dengan menggunakan dua jalur utama sebagai cara bersama-sama untuk semua perangkat yang terhubung. SDA, seret data, jalur dua arah yang digunakan untuk mengirim dan menerima paket data antar perangkat. SCL atau serial clock, jalur yang digunakan sebagai sinyal clock untuk menjaga sinkronisasi komunikasi. Sinyal ini selalu dikenakan oleh master. Konsep master dan slave. Pada komunikasi I2C, perangkat dibagi menjadi dua peran utama. Master, perangkat yang mengontrol arah komunikasi dan menghasilkan sinyal clock SCL. Dan slave, perangkat pasif yang menerima perintah dan merespon perangkat dari master. Cara kerja I2C. Pada kondisi start, komunikasi dimulai ketika master mengirimkan sinyal start pada jalur bus I2C. Kemudian master mengirimkan alamat slave yang dituju berserta interupsi, wait atau read data. Kemudian terjadi pertukaran data. Slave dengan alamat yang sesuai akan merespon dan pertukaran data terjadi. Setelah selesai, master mengirimkan sinyal stop untuk mengakhiri komunikasi. Alamat I2C. Setiap perangkat I2C memiliki alamat khusus address agar dapat dikenali secara presisi oleh master di dalam bus jaringan. Alamat I2C ini biasanya direpresentasikan dalam format heksadesimal, contohnya seperti 0x027. Umumnya untuk LC I2C atau 0x68 untuk modul RTC atau sensor. Dengan adanya identifikasi alamat ini, beberapa perangkat dapat dihubungkan secara paralel pada jalur SDA dan SCL yang sama, tanpa terjadi konflik data. I2C pada STM32 dan SP32. STM32 memiliki fitur I2C internal perangkat keras yang dapat dikonfigurasi secara visual melalui STM32 Keep IDE dan STM32 Keep MX. Mampu melakukan komunikasi I2C dengan kecepatan clock yang sangat stabil. Fitur ini menjadikan pilihan utama pada sistem embedded instruksi dan otomasi tingkat lanjut. Memiliki peripheral I2C yang fleksibel dan sangat mudah digunakan melalui platform Arduino IDE maupun framework SPIDF. Mendukung pemetaan pin SDA dan SCL secara fleksibel, tidak terpaku pada satu pin statis. Banyak dimanfaatkan untuk membaca sensor dan dikirim melalui protokol IoT. Kemudian untuk praktikum I2C-nya itu menghubungkan perangkat I2C yaitu LCD atau sensor ke pin SCL dan SCL yang ada pada board SM atau SP. Kemudian buat program dan eksekusi kode ke microcontroller. Kemudian hasil diamati secara langsung oleh tampilan LCD atau fitur secara monitor. Kelebihan dan kekurangan I2C. Kelebihan: penggunaan pin microcontroller sangat hemat, hanya dua kabel. Mendukung banyak perangkat slave pada satu bus I2C yang sama. Standarisasi yang mudah diintegrasikan ke sistem embedded modern. Kekurangan: kecepatan transfer data lebih lambat jika dibandingkan dengan komunikasi SPI. Jarak komunikasi fisik kabel sangat terbatas. Penerapan I2C sangat populer dan diimplementasikan secara luas pada berbagai aplikasi elektronika modern. Pertama, modul sensor lingkungan, RTC, display data, memori eksternal, sensor pergerakan, dan sistem IoT. Kesimpulan, I2C merupakan metode komunikasi serial efisien yang menggunakan dua jalur
utama SSL dan SSL untuk pertukaran data secara paralel antar perangkat elektronik. Pada mikrokontroler Android seperti SL32 dan SP32, protokol I2C sangat krusial digunakan untuk menghubungkan jaringan sensor, LCD, serta modul peripheral lainnya secara hemat pin dan mudah dikembangkan dalam ekosistem embedded system. Terima kasih. Kemudian di sini untuk programnya ya, dimulai dari ini. Sini untuk daftar alamat masih pada register hexadesimal digunakan untuk mengatur perangkat keras LCD. Kemudian yang di sini untuk mengirim data buffer ke LCD, di sini untuk konfigurasi GPIO-nya. Jadi ini untuk program dari SPI-nya. Ini untuk hasil praktikum. Lihat untuk suhu dan kelembapannya dihasilkan dari sensor DHT 22, dan ketika di sini tombol button ditekan maka LED menyala. Ya, di sini ada istilahnya ada dua proses ya. Yang satu untuk menyalakan LED, yang satu untuk membaca dari sensor DHT-nya. Waktu ini. Terus di sini juga jadi di sini adalah program LTOS multitasking, di mana di sini membaca suhu DHT 22
dan disimpan di SD card ini, dimana bisa dilihat di serial monitor. Nah, di sini membaca DHT, kemudian menyimpannya sukses simpan ke SD card pada waktu ini. Terus di sini juga terlihat untuk temperaturnya, pembacaan suhunya. sensor. Terus apabila kita reset, nah LTS initialization SD card ready berarti terbaca, menunggu data langsung masuk terus seperti ini. Nah, pertama kali SD card itu berhasil diinisialisasi terus ke program yang tadi membaca dan menyimpan. Programnya jangan